warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma dari kelas A21 dengan NIM 218011032, akan membawakan materi yang berjudul Memori dari Psikologi Pendidikan. Definisi memori. Memori atau ingatan ialah sebagai proses pada saat manusia mengodekan, menyimpan dan menarik kembali informasi yang telah lampau. Memori adalah sesuatu yang benar-benar terjadi sehingga memiliki nilai yang luar biasa bagi setiap orang. Memori mampu merajut masa lalu menuju masa kini. Memori dapat berubah, beralih dari setiap pemikiran yang kita pikirkan atau kata yang kita ucapkan. Seorang penulis berkebangsaan Amerika pada abad ke-20, Tennessee Williams, mengungkapkan bahwa seluruh hidup adalah ingatan, kecuali masa ketika waktu akan berlalu sangat cepat dan tidak akan mampu disadari. Dasar-dasar memori. Yang pertama, memori sensorik. Yang kedua, memori jangka pendek. Yang ketiga, memori kerja. Yang terakhir, memori jangka panjang. Adapun tahapan memori yang pertama, e-kondin atau perekaman, adalah pencatatan informasi melalui reseptor indera dan sirkuit syaraf internal, di mana dalam tahap ini pesan yang diperoleh dari gejala fisik mengalami transformasi menjadi semacam kode yang diterima. Yang kedua, storage atau penyimpanan, mencakup bagaimana informasi dipertahankan seiring dengan waktu dan bagaimana informasi direpresentasikan dalam ingatan. Yang terakhir, retrieval atau penarikan kembali, adalah ingatan yang terjadi ketika informasi yang disimpan pada ingatan dikeluarkan dari penyimpanan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan memori atau lupa. Yang pertama, informasi hanya tersimpan dalam memori jangka pendek. Yang kedua, ada gangguan dari memori lain. Yang ketiga, otak gagal mengingat memori yang tersimpan. Selanjutnya, kecenderungan ingin melupakan suatu hal, pola makan yang buruk, stres, kecemasan, dan depresi. Yang terakhir, kurang tidur. Adapun penyakit yang disebabkan oleh disfungsi memori, yang pertama, Alzheimer. Biasanya Alzheimer ditandai dengan melupakan sesuatu hal yang paling sederhana, dan dengan perkembangan penyakit tersebut, penderita dapat kehilangan kemampuan berbicara atau memahami bahasa. Kemudian kemunduran fisik mulai terjadi hingga menyebabkan kematian. Yang kedua, amnesia, adalah penyakit hilangnya memori yang terjadi tanpa kesulitan mental yang lain. Biasanya terjadi akibat benturan keras di kepala dan tidak dapat mengingat apapun dari masa lalunya. Memori jangka pendek, yakni memori atau ingatan yang berada dalam jangka waktu tertentu. Penyimpanan pada ingatan jangka pendek mempunyai kapasitas terbatas, sehingga dapat dengan mudah tergantikan oleh informasi yang lebih baru. Selanjutnya, memori jangka panjang, yaitu memori yang berada dalam jangka waktu yang lebih lama. Kelemahan ingatan sering terjadi pada ingatan jangka panjang ini dan biasanya terjadi karena kegagalan pengingatan kembali. Itu tadi jenis-jenis memori. Adapun teori tentang memori, yang pertama, teori Aus atau disus teori. Menurut teori ini, memori hilang atau memudar karena waktu. Dan selanjutnya, teori interferensi teori. Menurut teori ini, memori merupakan meja lilin atau kanvas. Adapun yang terakhir yaitu teori pengolahan informasi atau information processing memory. Thinking of you.